Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat alias pembatasan sosial berskala besar yang diperketat dan kembali memperlakukan PSBB transisi selama 2 pekan mulai 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020. Alasan dicabutnya rem darurat adalah terjadi pelambatan kasus aktif COVID-19 di ibu kota selama sebulan pemberlakuan PSBB diperketat. Menurut Anies, meski masih terjadi peningkatan penularan, namun saat ini ibu kota berada pada tingkat risiko sedang COVID-19 dengan skor 2,95 dibanding pada 13 September 2020 yang masih masuk ke risiko tinggi dengan skor 1,4725. Di masa PSBB transisi kali ini, Anies memperbolehkan mal, pabrik, perkantoran, pasar rakyat hingga tempat wisata di DKI Jakarta buka hingga malam atau hampir ke jam normal sebelum adanya COVID-19. Meski demikian, masih ada beberapa sektor lainnya yang belum diperbolehkan untuk dibuka, seperti tempat hiburan malam, geria pijat, hingga karaoke. Tempat-tempat tersebut belum diperbolehkan dibuka karena jenis kegiatannya dianggap memiliki resiko penularan tinggi, di mana pesertanya berdekatan dan memungkinkan pengunjungnya mengalami kontak fisik dengan intensitas yang tinggi. Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memutuskan menerapkan kembali PSBB masa transisi dengan sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi semua pihak. Sebelumnya, lonjakan kasus COVID-19 pada awal September 2020 membuat Pemprov DKI Jakarta menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB diperketat selama 2 pekan, yakni 13 hingga 27 September 2020. PSBB yang diperketat itu kemudian diperpanjang selama 2 pekan, mulai 28 September hingga 11 Oktober 2020. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, Jakarta jangan lengah. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan ahli kesehatan masyarakat, yakni Hermawan Saputra. Saya sapa dulu Mas Hermawan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Dikal, selamat pagi Berita 1 TV. Baik, Mas Hermawan, kita akan segera membahas mengenai kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta mengenai PSBB transisi jilid 2 ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut. Mas Hermawan dan pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan pelonggaran terhadap aktivitas warga pasca PSBB ketat. PSBB masa transisi ini berlaku mulai dari tanggal 12 hingga 25 Oktober 2020 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan efektivitas pelaksanaan PSBB masa transisi sangat tergantung pada penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Anies juga menyebut keputusan ini didasari beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat ketersediaan rumah sakit rujukan COVID-19. Kegiatan bisa dilaksanakan dengan pembatasan-pembatasan, tapi saya perlu ingatkan kepada semua kita bahwa kondisi di Jakarta sangat tergantung kepada kedisiplinan kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah merasakan sulitnya, beratnya ketika rem darurat itu ditarik. Restoran tidak bisa makan di tempat, perkantoran sulit beroperasi, kegiatan-kegiatan berkurang. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Cara mencegahnya adalah dengan kita sekarang disiplin untuk mentaati seluruh protokol. Ya, kita segera mulai perbincangan untuk membahasnya bersama dengan Hermawan Saputra. Mas Hermawan, ini akhirnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk kembali melonggarkan PSBB atau PSBB transisi, sedikit mungkin lebih longgar daripada PSBB transisi sebelumnya. Nah, Anda melihat atau pandangan Anda, apakah kebijakan dari PSBB transisi ini di masa saat ini mungkin dari beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pemprov, di perspektif epidemiologi, apakah ini sudah tepat, Mas Hermawan? Kita sudah pernah melakukan PSBB secara optimal, kita juga sudah pernah melakukan PSBB transisi. Kami pun dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah melakukan penelitian apakah efektivitas PSBB ini dan PSBB transisi berdampak terhadap penurunan laju COVID-19 positif atau tidak. Jadi PSBB bisa dikatakan pilihan yang paling ideal karena PSBB terbukti secara signifikan, terutama di PSBB tahap awal ya, waktu 10 April hingga pertengahan Mei. Dan saat kemarin ya, artinya 2 periode kemarin kan PSBB secara optimal,
Ada juga pelambatan kasus, tapi kami tidak mengatakan signifikan karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi suksesinya. Di samping terkait dengan pelambatan yang terjadi, tetapi juga kasus masih cukup tinggi, masih terjadi bahkan hingga hari kemarin ada 1.389 kasus positif baru. Jadi walaupun terjadi pelambatan dari periode ke periode PSBB, tetapi kalau kita lihat positif rate juga masih di atas 1 dan itu cukup beresiko. Nah, PSBB transisi itu lebih longgar lagi. Jadi kita pun melihat PSBB transisi ini tidak terlampau efektif. Tetapi PSBB transisi merupakan pilihan logis atau pilihan yang cukup elegan buat pemerintah DKI agar supaya tetap memiliki payung kebijakan dalam penegakan protokol kesehatan. Jadi untuk menjamin kedisiplinan, bagaimana masyarakat juga tetap peduli, tetapi juga ada relaksasi bisnis dan lain-lain di situ, rasa-rasanya pemerintah DKI memilih itu sebagai opsi yang cukup elegan gitu ya. Walaupun secara efektivitas tidak lebih efektif daripada PSBB yang secara optimal. Mas Ikar. Oke, Mas Hermawan, artinya ini sudah sebetulnya evaluasinya sudah bisa lihat dari PSBB sebelumnya ya, yang PSBB transisi di tahap 1. Anda melihatnya bagaimana dampaknya pada saat PSBB transisi jilid 1, tiba-tiba ada rem mendadak, kemudian saat ini PSBB transisi jilid 2, ini bagaimana gambaran ke depannya? Apalagi kemarin juga kan sempat ada demonstrasi begitu yang dikhawatirkan banyak pihak, ada klaster demonstrasi. Bagaimana Mas Hermawan? Nah, hal itulah yang memang menjadikan perbedaan signifikan ya. Tantangan kita ke depan semakin berat, terus terang saja bahwa secara normal saja kami melakukan forecasting kasus ini bisa mencapai 1 jutaan kasus di akhir Desember. Nah, ini belum termasuk analisis risiko dampak dari aktivitas sosial politik, ada pilkada di sana dan juga ada aktivitas terkait dengan demonstrasi, mungkin undang-undang cipta kerja dan lain-lain. Jadi tentu saja hal-hal ini menambah keruwetan dalam penanganan COVID. PSBB pun yang dilakukan oleh DKI Jakarta kemarin menjadi seolah-olah ternafikan begitu ketika ada demonstrasi, mungkin ribuan atau puluhan ribu orang ada di jalan dan kebanyakan juga tidak mempedulikan protokol kesehatan. Nah, ini cukup ironis. Nah, dan ini tentu saja bukan salah pemerintah DKI saja, bukan juga kita salahkan masyarakat saja, tetapi ini menyangkut evaluasi kita secara keseluruhan. Ada sesuatu yang tidak sejalan kaitan dengan aktivitas sosial politik kita dengan upaya pengendalian COVID. Nah, ingin kita sampaikan bahwa semua pihak seharusnya betul-betul mempertimbangkan apapun yang menjadi kebijakan, keputusan sosial politik, dilihat juga bagaimana dampaknya terhadap insidensi dan prevalensi COVID-19. Kita sekarang sudah ada di bulan ke-8 menghadapi COVID, kita belum kunjung melewati puncak kasusnya, dan bahkan kita terseok-seok, jadi semacam naik turun gitu. Ada PSBB yang diketatkan, ada yang dilonggarkan, ketat lagi, longgar lagi. Nah, hal ini tentu saja menandakan kita belum sepenuhnya mampu konsisten dalam menghadapi dan mengendalikan COVID-19. Dan tentu saja dengan aktivitas kelonggaran baru ini, ditambah situasi sosial politik kita beberapa waktu ke depan, ini memang akan menambah risiko kejadian COVID. Dari perspektif kesehatan masyarakat sangat mengkhawatirkan. Tetapi kami sampaikan, health problem is beyond health. Urusan kesehatan ini kadang tidak semata karena penanganan oleh tenaga kesehatan, tidak saja ini problem kesehatan, tetapi ini berkaitan dengan semua urusan, berkaitan dengan multi stakeholders, jadi perlu peran kita untuk kembali menyadarkan kepedulian satu sama lain dalam penanganan COVID. Mas Sigar. Oke, terseok-seok. Tadi saya kunci tadi statement Anda, Mas Hermawan. Sementara Pemprov DKI Jakarta klaimnya adalah saat ini kasusnya atau apa namanya sudah mulai melandai. Artinya apakah klaim dari Pemprov DKI Jakarta itu cukup cukup kuat untuk akhirnya sekarang kita sudah mulai lagi ke masa PSBB transisi? Jadi kalau ditanya apakah PSBB itu efektif, apakah PSBB itu berdampak terhadap pelambatan kasus,
Jawabannya iya. Jadi PSBB itu ada maknanya, ada dampaknya terhadap pelambatan kasus, penurunan kejadian. Tetapi kalau kita melihat PSBB yang kemarin ini ada 2 titik tekan. Pertama, tidak terlampau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, tidak terlampau harmonis dengan kebijakan daerah sekitarnya. Kalau di Jakarta PSBB-nya optimal, beda ceritanya di Bodebek, bahkan di Bodetabek begitu. Jadi sementara sebagian kan kita pernah melihat bagaimana keramaian di Bekasi, bagaimana wilayah sekitar Jakarta seperti di Depok yang ada aktivitas persiapan pilkada, di Tangerang Selatan juga begitu, sebagian wilayah Tangerang Raya juga begitu. Nah jadi memang ini ada ketidaksinkronan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tapi juga kurang harmonis di antar wilayah. Ini yang menyebabkan pada PSBB yang kemarin, PSBB optimal tahap kedua dibandingkan yang awal dahulu, ada perbedaan. Kalau di awal dulu lebih kompak, lebih sinkron ke atas. Nah sekarang tidak. Ditambah lagi dengan aktivitas seperti yang kita sampaikan, sosial politik yang memang ini menjadi faktor yang sifatnya outlier ya, artinya sesuatu yang tidak masuk dalam kontrol pemerintah DKI. Nah, tetapi ini juga menambah keruwetan tadi, sehingga terseok-seok. Jadi kalau pemerintah DKI mengklaim bahwa PSBB ada dampaknya, yaitu sesuatu yang bisa dibuktikan dengan angka-angka. Tetapi juga angka-angka ini kan berbicara pada level kasus yang masih ribuan. Nah, dalam kejadian COVID, pandemi seperti ini, level toleransi kita bukan persoalan menurunnya pelambatan kasus saja, tetapi angka resikonya masih sangat tinggi dan bahkan replikasi kasusnya masih di atas 1. Tandanya terjadi transmisi di mana-mana, penularan bisa terjadi juga di mana-mana, Mas Fikar. Oke, kemarin statement dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat ini sudah mulai meningkat. Artinya yang memakai atau patuh untuk memakai masker sudah meningkat kurang lebih kalau saya tidak salah 70%, sementara memang targetnya Pemprov DKI adalah di atas 80%. Anda sepakatkah dengan statement dari Pak Anies tersebut sehingga PSBB, salah satu indikator PSBB transisi jilid 2 ini adalah tingkat kepatuhan masyarakat yang sudah mulai meningkat, Mas Hermawan? Saat ini kita sudah masuki bulan ke-8 COVID di Indonesia. Mostly atau kami yakin sebagian besar masyarakat kita ini sudah mengetahui bahwa COVID ini disebabkan oleh virus corona, yang virus ini menyebar melalui hubungan keramaian, aktivitas publik, orang tidak menggunakan masker karena adanya droplet yang terlontar karena batuk, bersin atau berbicara. Semua orang sudah memahami atau mengetahui hal ini. Semua orang juga tahu bagaimana upaya mencegah dan mengendalikan COVID. Tetapi pengetahuan, pemahaman belum tentu sejalan dengan sikap dan perilaku. Ingin kita katakan bahwa ada suasana kebatinan ya, atau kita bisa menyebut dengan psikologi publik bahwa 8 bulan pandemi COVID ini sudah memberikan kejenuhan pada sisi publik terkait dengan aktivitas sosial keagamaan, bagaimana aspek ekonomi dan dorongan untuk mencari penghasilan lebih, dan juga bahkan adanya tekanan-tekanan psikis yang lain. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadi kejenuhan yang kadang walaupun masyarakat itu tahu, mengetahui, memahami bagaimana mekanisme penularan dan pengendalian COVID ini, tetapi kadang pada sikap dan perilaku sudah mulai ada permisivisme, pengabaian. Jadi kalau ada kenaikan ya tentu mungkin random ya dilihatnya, diukurnya, tetapi kalau kita lihat juga secara pengamatan kita secara kasat mata sehari-hari, kadang kita masih menemukan banyak juga orang yang mengabaikan. Ada yang membawa masker tetapi memakainya di dagu gitu ya. Ada yang memakai masker tapi tidak menutup hidung, hanya mulut. Bahkan ada juga yang masih banyak tidak menggunakan masker. Ada yang menggunakan masker tetapi masih cipika-cipiki. Nah ini kan hal-hal yang buat sebagian orang mungkin tetap bisa menjaga, punya kesadaran, punya kesabaran dan daya tahan, tetapi sebagian yang tidak sabar, sebagian yang tidak punya daya tahan, mereka mulai abai. Dan pengabaian oleh beberapa orang pada keramaian sama halnya mengabaikan hampir seluruhan perilaku
penanganan COVID ini sendiri yang tidak optimal. Jadi jangan lupa kasus di kita ini kan bukan hanya sama, tiap bulan itu terjadi kenaikan ribuan bahkan puluhan ribu kasus. Setiap ada kenaikan kasus itu resiko kejadian itu bertambah di lapangan. Maka silent movement bisa menyebabkan silent transmission atau pergerakan diam-diam, keramaian yang diam-diam bisa menyebabkan terjadinya penularan secara diam-diam juga dan akhirnya menambah kasus makin hari. Iya, Mas Hermawan. Saya rasa kalau masalah sosialisasi, rasa-rasanya keterlaluan ya, sudah berjalan hampir 1 tahun gitu kalau masih dikatakan sosialisasi kurang. Artinya apakah memang law enforcement-nya, pengawasannya, penegakan hukumnya terhadap masyarakat yang melanggar ini masih kurang atau seperti apa pandangan Anda, Mas Hermawan? Iya, dua sisi. Di dua sisi inilah yang kita ingin terus kuatkan. Kita apresiasi buat pemerintah DKI di satu sisi karena sudah mengeluarkan peraturan gubernur juga terkait dengan penegakan disiplin beserta sanksi. Tapi begini Mas Cikal, kadang juga perlu kita sampaikan agar aparatur pemerintah juga dalam menegakkan disiplin ini betul-betul memahami. Seringkali kita menemukan kejadian adanya penegakan kedisiplinan tapi petugas malah ironi seolah-olah ingin menegakkan disiplin, malah saat penegakannya itu terjadi kerumunan, bahkan ada tindakan yang tidak sejalan dengan pengendalian COVID, tidak paham apakah ini situasi yang akan bisa menularkan atau malah tidak ditularkan. Nah, hal-hal yang terlalu seklak gitu ya, terlalu kaku di dalam penegakan juga itu membuat humanisme itu malah juga terabaikan. Jadi cara pemerintah, aparatur menegakkan disiplin, kita juga ingin memberikan catatan agar dipahami, diberikan himbauan yang humanis sekaligus juga dengan cara-cara juga yang menjaga protokol COVID. Ini adalah cara-cara untuk penegakan yang humanis. Jadi pemerintah DKI sudah punya peraturan gubernur itu, tetapi yang namanya peraturan tidak cukup. Nah, adanya juga inisiatif dari kita sebagai individu dan warga masyarakat itu jauh lebih penting. Jadi kesadaran muncul dari dalam diri, adanya kolektivitas, empati dan kepedulian sosial, itulah amanah sebesar-besarnya untuk kita bersama-sama mengendalikan COVID di Indonesia, Mas Cikal. Oke, kesadaran masyarakat untuk menerapkan 3M ini sangat penting, tapi tak kalah pentingnya juga 3T, tracing, tracking, treatment. Saya akan membahasnya nanti dengan Mas Hermawan. Pemirsa, usai jeda tetap bersama kami.